Bab 7. Penilaian dimulai. Direktur Panji, apa kamu bermaksud membiarkan pada dokter magang dan dokter yang sudah memiliki pengalaman kerja itu mengikuti ujian bersama? Roni menunjukkan ekspresi tidak percaya. Panji mengangguk dengan penuh minat. Tapi, bukankah ini sedikit terlalu sulit bagi para dokter magang? Bagaimanapun, dokter yang melamar adalah dokter yang memiliki sertifikat. Beberapa dari mereka juga telah bekerja selama beberapa tahun. Roni ragu-ragu, tetapi Panji sudah mengambil keputusan. Dokter Roni, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah mengatur ujian kali ini. Pergi dan selesaikan pekerjaanmu. Oke. Roni berhenti sejenak. Akhirnya dia keluar dari kantor. Terlihat jelas Direktur Panji tidak ingin Roni terlibat dalam hal ini lagi. Ya, apalagi beberapa koneksi itu. Mungkin semua dokter magang itu akan dipecat oleh dokter yang mewawancarai. Pukul 10 keesokan paginya. Ruang pertemuan gedung konferensi Rumah Sakit Mitra Jaya Kota Geraha. Sebanyak 45 dokter magang berkumpul di sini. Ekspresi mereka terlihat gugup dan bersemangat. Jason, apa yang terjadi padamu 2 hari ini? Kenapa kamu masih tidur di sini? Tanya Vincent dengan cemas sambil menatap Jason yang masih tidur siang. Jason membuka matanya dan melihat sekeliling. Ketika dia menemukan bahwa direktur belum datang, dia menutup matanya lagi. Panggil aku ketika direktur datang. Hei, kenapa kamu masih tidur? Sudah saat-saat seperti ini, kenapa kamu masih tidak belajar? Aku lihat kamu belum membaca buku dalam 2 hari terakhir ini dan kamu juga tidak pergi ke ruang operasi untuk berlatih menjahit. Apa jangan-jangan kamu tidak mau tinggal di rumah sakit ini? Tidak ada apa-apa. Aku tahu batasan. Jason membuka matanya dan menatap Vincent dengan yakin. Aku tidak peduli lagi padamu. Melihat Jason begitu santai, Vincent pun menghela napas dengan kesal. Lupakan saja, biarkan saja dia, pikir Vincent. Setelah beberapa saat, Panji muncul di pintu ditemani oleh asistennya, Roni dan kepala departemen HRD. Vincent buru-buru mencubit lengan Jason. Jason kesakitan. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Panji berjalan langsung ke podium ruang konferensi dan berbicara kepada semua orang. Halo, aku Panji, Wakil Direktur Rumah Sakit Mitra Jaya Kota Geraha. Hari ini adalah hari ujian kalian dan juga ujian terakhir. Pertama-tama, sebagai direktur, aku sangat menyambut kalian datang ke rumah sakit kami untuk magang. Melihat wajah muda kalian seperti melihatku saat masih muda. Kalian kuat dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Apapun hasil penilaiannya hari ini, aku harap kalian tidak berkecil hati. Suatu hari nanti, kalian pasti akan menjadi dokter yang hebat. Selanjutnya, aku akan menjelaskan kriteria penilaian kali ini. Pertama-tama, 5 dokter magang teratas dapat memperoleh kualifikasi untuk tinggal di rumah sakit dan mendapatkan bimbingan dari para dokter. Selain itu, ada 15 dokter residen dari luar rumah sakit yang akan berpartisipasi dalam penilaian kali ini. Mereka yang mendapatkan nilai 3 teratas bisa menjadi karyawan tetap rumah sakit. Jadi, aku sedikit meningkatkan kesulitan untuk ujian tertulis dan praktik kali ini. Tapi itu tidak akan banyak berpengaruh pada dokter magang. 15 dokter yang telah lulus wawancara akan datang nanti. Tiba saat itu, kami akan membagikan pertanyaan tes tertulis kepada kalian. Begitu Panji selesai berbicara, para dokter magang di bawah panggung menjadi heboh. Apa? Kita harus mengikuti ujian bersama dengan dokter yang sudah punya sertifikat. Soal ujian menjadi sulit. Seberapa sulit? Aku takut akan mendapat nilai 0. Tunggu, seperti apa ujian operasi nanti? Kenapa Direktur Panji tidak mengatakannya sebelumnya? Benar, apa yang akan diujikan? Apakah keterampilan menjahit? Beberapa dokter magang bertanya dengan berani, tetapi Panji malah tersenyum misterius. Ini masih rahasia. Kalian akan tahu sore nanti. Astaga, kenapa begitu misterius? Aku hanya ingin tinggal di rumah sakit dan bekerja. Kenapa sulit sekali mendapatkan pekerjaan? Aku hanya bisa menangis. Kenapa profesi dokter juga sangat sulit? Beberapa koneksi yang memberi uang diam-diam mengedipkan mata pada Roni. Dokter Roni, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus cari cara. Apa tes operasinya? Sebagai kepala departemen,
Kamu tidak mungkin tidak tahu harus menguji apa, kan? Kamu sudah menerima uang. Cepat kerjakan tugasmu. Roni tampak seakan tidak melihat mata interogasi para dokter magang. Maaf, Direktur Panji serius kali ini. Kalian selesaikan masalah kalian sendiri. Gumam Roni dalam hatinya sambil membuang muka dan pura-pura tidak melihat mata mereka. Setelah beberapa saat, 15 dokter pewawancara juga datang. Mereka semua berpakaian formal. Melihat penampilan mereka saja sudah jauh lebih dewasa daripada dokter magang. Di antara mereka, ada seorang dokter pria yang berusia hampir 40 tahun. Melihat ini, Jason juga merasa bahwa persaingan menjadi sangat sengit akhir-akhir ini. Baiklah, semua orang telah tiba. Sekarang bersiaplah untuk memulai ujian tertulis. Seiring dengan perintah Wilson, Kepala Departemen HRD, ruang konferensi langsung menjadi tenang. Waktu ujian tertulis adalah 1 jam dan nilai kelulusan adalah 80 poin. Setelah ujian, serahkan kertasnya padaku dan kalian sudah bisa pergi makan siang. Kumpul di lantai bawah gedung konferensi pukul 2 siang. Aku akan mengumumkan hasil ujian tertulis kalian. Direktur Panji memiliki urusan. Jadi dia keluar untuk sementara waktu. Namun, masih ada 3 pemimpin yang mengawasi ruang konferensi. Kepala Departemen HRD, Asisten Direktur, dan Roni. Kepala Departemen HRD menjelaskan kepada semua orang sambil membagikan soal ujian. Setelah mendapatkan soal ujian, Jason melihat sejenak. Tidak banyak, hanya 2 halaman. 1 halaman penuh dengan pertanyaan pilihan ganda dan 1 halaman penuh dengan pertanyaan analisis penyakit. Namun, ini sedikit lebih sulit daripada soal ujian akhir bulan di departemen sebelumnya. Jason mengeluarkan penanya dan mulai mengisi soal ujian dengan serius. Jason benar-benar murid yang cerdas. Dia menjawab soal itu dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jason telah menyelesaikan ujiannya. Saat Jason hendak menyimpan pena dan mengumpulkan soal ujiannya, adegan ajaib muncul lagi. Jason melihat tanda silang merah besar muncul di pertanyaan pilihan ganda di halaman itu. Apa ini? Jason menggosok matanya dan melihatnya lagi. Tanda silang merah itu masih ada. Apakah sistem memperbaiki kesalahan aku? Pikir Jason. Jason memperhatikan pertanyaan pertama yang ditandai dengan tanda silang merah. Siapa orang pertama di dunia yang menemukan obat bius dan menggunakannya dalam operasi? A. Crawford Long. B. Watuo. C. Galen. D. Robert Liston. Jason memilih A untuk pertanyaan ini, tetapi sistem menandai jawabannya dengan tanda silang merah besar. Jika Jason tidak salah ingat, penerapan anestesi dalam kedokteran modern memang hanya setelah keberhasilan tes Ether Crawford Long pada tahun ke-1846. Setelah itu, anestesi benar-benar diperkenalkan ke dalam operasi. Sebelum itu, ketika operasi dilakukan di bidang bedah di seluruh dunia, pasien bukan mati karena kesakitan, maka sekarat karena kesakitan. Baru setelah kemunculan Ether, pasien bisa tidak sadarkan diri selama operasi. Hal ini sangat membantu menghilangkan rasa sakit yang parah selama operasi. Namun, sistem menandai jawaban Jason salah. Tiba-tiba, sistem memberikan petunjuk. Menurut catatan dan sejarah di seluruh dunia, Watuo pernah menemukan obat bius bernama bubur anestesi. Obat ini dikembangkan dari obat-obatan herbal seperti rumput tetua. Meskipun formula khusus bubur anestesi telah hilang. Menurut sejarah, Watuo telah menggunakan bubur anestesi untuk melakukan operasi pada pasien dan efek obat anestesi herbal dapat juga berhasil menyelesaikan operasi. Tolong perhatikan soal. Soal tertulis dokter pertama di dunia yang menemukan anestesi. Opsia adalah penemu pertama anestesi medis modern pada tahun 1846. Lebih dari 200 tahun yang lalu. Watuo, 145-208 m, 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Bab 8.